senang bertemu walaupun ada di Zoom. Tadi Kak Nono sudah memperkenalkan saya, tapi sebetulnya saya lebih senang disebut guru ya. Gitu. Guru apa nggak tahu, pokoknya guru lah. Saya senang ngajar soalnya. Nah, itulah alasan kenapa saya juga senang belajar. Tadi pagi kami belajar bersama siswa-siswa SMA se-Kota Padang. Kota Padang, Sumatera Barat, kami diskusi tentang pornografi. Nah, yayasan kami, Yayasan Rumah Anak Mandiri itu, dia bergerak dalam pengembangan potensi dan pendidikan anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu tambahan. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait medsos, begitu ya. Medsos. Menurut data, tapi saya belum lihat hasil risetnya, Indonesia termasuk negara ranking pertama dalam penggunaan medsos. Jadi orang Indonesia itu senang bermedsos. Anak kecil, orang remaja, orang tua, itu semuanya senang medsos, begitu ya. Nah, medsos itu apa ya, begitu ya? Medsos itu sebetulnya dia media sosial media dalam bahasa Inggris, namanya juga media. Jadi media untuk bersosialisasi. Nah, itu dia. Jadi medsos itu sebetulnya media untuk bersosialisasi. Apa yang disosialisasikan? Ketika kita sosialisasi, tentu di sana ada komunikasi. Ada topik, ada tema, ada hal yang ingin kita komunikasikan dengan orang, gitu ya. Nah, mulailah lewat postingan-postingan. Postingannya itu misalnya foto atau status, itu yang kita posting gitu. Nah, berbeda dengan bersosialisasi dengan tatap muka. Kalau tatap muka kan kita janjian nih, ketemu di kantin, di pasar, di rumah atau di mana. Tapi sosial media enggak, media sosial enggak. Kita bisa bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang dimanapun dan kapanpun. Jadi dia tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, dia bebas sebebas-bebasnya, gitu. Nah, ini makin hari makin banyak jenis media sosial. Kalau zaman dulu hanya ada Friendster, begitu kan? Sekarang ada FB, Twitter, segala macam. Ada banyak. Jadi kalau kita ikuti semuanya, nggak sanggup. Saya juga orang yang bermedsos, tapi membatasi diri hanya pada topik-topik tertentu, pada akun-akun tertentu. Nah, sosmed ini juga sebetulnya salah satu bentuk kecanggihan teknologi. Ya, jadi harus dihargai. Ini canggih sekali loh. Dengan sosial media, dengan medsos, saya bisa ketemu dengan teman SD, coba. Teman TK, teman kecil. Nah, sekarang sudah umurnya tua begini baru ketemu. Nah, itu kan gara-gara sosial media. Begitu. Jadi banyak sekali ya. Nah, masalahnya adalah segala sesuatu punya efek samping. Sama kayak minum obat. Ada efek samping, termasuk ketika kita bersosmed. Gitu ya. Nah, teknologi, kakak-kakak, itu nggak bisa dicegah. Kita harus hidup di dalam teknologi, begitu. Teknologi itu harus dikuasai, ditaklukkan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Saya adalah seorang pemanfaat sosial media. Saya berupaya setiap hari menggunakan sosmed untuk hal yang menurut saya bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah bersosmed itu cilaka. Dia bisa menjadi teman yang sangat baik, tapi bisa menjadi musuh yang sangat jahat. Nah, itulah sebabnya ngeri, harus hati-hati. Harus hati-hati bersosial media. Manfaatnya banyak kok. Nambah jejaring itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Saya salah satu saksi betapa dengan sosmed ini jejaring bisa dibangun. Kebetulan saya sama Kak Nono ketemunya tatap muka ya, tapi dengan teman-teman yang lain kan tidak tatap muka, tatap layar. Gitu ya. Ada banyak jejaring tuh ini. Kerjasama di pelayanan, di pekerjaan, begitu. Saya banyak dapatkan hanya gara-gara sosmed. Saya sering mendapat undangan menjadi pembicara, menjadi trainer, itu gara-gara sosmed.
2 minggu yang lalu saya ke Padang tuh, suatu tempat, terus dia bilang begini nih, dan ini kisah kesekian kalinya. Dia bilang sama istrinya begini, bapak itu, ini saya ingat ya, Ibu Susi ini kayaknya pernah lihat di mana ya? Ternyata di sosmed. Ada banyak undangan, ada banyak pekerjaan saya dapat tuh dengan sosial media. Mempermudah bisnis iyalah. Dulu pasang iklan, aduh di Kompas itu minta ampun mahalnya. Hanya 2-3 baris ya, iklan baris saja mahal. Sekarang mau jual apa saja bisa di medsos. Apalagi kalau dia akunnya lebih dari satu, dia punya Twitter misalnya, dia punya Instagram, punya FB, punya segala macam FB-nya, mungkin bisa 4 akunnya. Wah, bisa bisnis. Menambah kapasitas diri, yes. Training sekolah, pelajaran itu banyak didapat dari sosial media. Saya kerap kali belajar juga dari sini, menambah kapasitas diri. Nah, inilah untungnya kalau kita bersosmed. Nambah rezeki, yowes pasti. Jual tahu goreng, jual kue, jual apa saja itu bisa lewat sosmed. Mempererat relasi, ya nggak pernah ketemu. Zaman COVID gini semua orang pakai sosmed. Nggak ada yang tatap muka. Bisa mempererat relasi. Saya dengan saudara-saudara saya nun jauh di sana, sahabat-sahabat yang nun jauh di sana, akhirnya interaksinya lewat media sosial. Memudahkan dan memurahkan komunikasi. Waktu saya sekolah, mau telepon keluar kota aja namanya interlokal. Itu biayanya udah minta ampun mahalnya. Bicaranya disingkat-singkat dan buru-buru supaya cepat. Saking mahalnya komunikasi. Sekarang mah enggak, mau video call dari sawah ke kota. Nah, itu sangat mudah. Kampanye, ya, kampanye ini banyak ya, kampanye. Kebetulan saya dari psikologi kesehatan. Kampanye kesehatan mental itu banyak saya lakukan lewat sosial media. Saya pemerhati kesehatan mental anak, gitu. Nah, ini kampanye saya sering lakukan di sana, gitu. Jadi dan lain-lain. Kakak-kakak bisa tambah panjang bikin. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat yang namanya sosial media. Tetapi apapun di muka bumi ini punya yang namanya side effect, punya yang namanya dampak tertentu. Nah, ini bahayanya ini adalah banyak berita yang tidak benar. Dan kadang-kadang saking polosnya kita juga ikut menyebarkan berita tidak benar itu tanpa cek and recheck. Nah, ini bahaya loh. Kalau sempat kita kasih berita tidak benar, itu kan sudah ada undang-undangnya. Ujaran kebencian banyak. Emosi kita ini kadang-kadang tidak terkontrol ya. Apa yang kita posting di tempat paling sepi itu sangat terbuka di tempat paling ramai. Kesel saya sama Kak Nono. Gak bisa cerita sama orang. Saya di kamar sendirian pegang handphone. Tahu-tahu saya curhat ke dunia lewat status. Sebel sama mertua. Gitu ya. Gak sadar taruh di Facebook. Status. Angka perceraian tinggi, perselingkuhan tinggi. Makanya ada lagu Gigi kan begini ya. Berawal dari Facebook baruku. Nah itu. Harus disorot satu itu. Perselingkuhan tinggi, terjadi perceraian ya gara-gara sosmed. Ketidakharmonisan dalam relasi itu gara-gara sosmed. Ujaran kebencian SARA. Indonesia diporak-porandakan oleh kasus SARA lewat apa? Medsos itu. Kan nggak mungkin didatengin. Zaman saya dulu ada yang namanya surat kaleng. Sekarang nggak ada surat kaleng. Semuanya terbuka. Pornografi, ya. TV banyak nggak laku acaranya. Tapi mari coba baik-baik lihat sosmed kita. Banyak video-video atau video-video yang di-share di sana kontennya pornografi. Dan itu ngeri sekali, nggak ada kontrol. Kalau TV itu kan masih ada kontrol. Ada Komisi Penyiaran Indonesia, begitu ya. Ada Badan Sensor Film Nasional, begitu ya. Tuh. Jadi tadi yang aku bilang ya, perselingkuhan, perceraian, penculikan anak. Tuh. Penculikan. Terorisme, pembunuhan. Nah, ini dia dampaknya. Penipuan, apalagi pemecah belahan di sini semuanya. Jadi menyeramkan sekali.
Kesimpulannya adalah sosial media itu kakak-kakak bisa membawa kematian atau kehidupan, tergantung kita. Ya, tergantung bagaimana kita memanage-nya. Bagaimana kita mau menjadikan sosmed itu sebagai hamba atau tuan, itu dia. Kalau mau menjadikan sosmed sebagai hamba, maka si sosmed ini harus kerja dan mendatangkan kebaikan buat kita, gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka dia akan menjadi tuan yang sangat kejam. Dia akan kuasai kita, nggak kenal waktu lagi main sosmed. Nggak ada lagi yang namanya rahasia. Nggak ada lagi yang namanya rahasia. Mengerikan. Betapa banyak orang itu berani-berani posting fotonya di kamar tidur. Hey, kamar tidur itu tempat privacy. How come bisa ditaruh di Facebook? Itu kan bahaya, itu kan mengerikan. Nggak semua hal boleh ditaruh di Facebook. Jadi kita harus bisa menggunakan Facebook itu dengan sederhana, ya, dengan bijaksana. Ini dia. Karena dia sangat berbahaya, kita punya yang namanya Undang-Undang ITE. Ada satu undang-undang yang mengatur. Saking ini berbahaya. Jadi kita harus hati-hati dengan setiap postingan kita, dan nggak kira-kira loh hukumannya. Dia kan masuk ke dalam khusus, ya, undang-undang khusus disebutnya. Jadi dia nggak pakai KUHP, dia punya undang-undang khusus. Nah, kalau undang-undang khusus, ancaman pidananya lebih menyeramkan daripada KUHP. Dia bisa sudah dipenjara, didenda gula. Nah, ini dia, harus hati-hati. Nah, ini kedengarannya tuh sederhana, tapi sangat-sangat mudah kita lakukan. Betapa banyak orang sembrono di dalam bermedsos, sehingga tanpa sadar dia menelanjangi dirinya sendiri. Jadi saya sedang berada dalam satu tim formatur untuk mencari pengurus satu yayasan. Jadi kami sepakat meminta kepada calon yang melamar itu untuk minta medsosnya. Nah, di universitas sekarang berlaku demikian, diminta medsosnya. Kenapa? Medsos ini bicara banyak. Untuk mengenal seseorang itu cukup dengan membaca medsosnya. Karena kalau kita sering bermedsos tanpa kita sadari, cepat atau lambat asli kita kelihatan di medsos. Siapa kita yang sebenarnya itu akan terlihat di medsos. Makanya kita harus cerdas bermedsos. Gitu ya. Pertama, triknya ini, jangan bermedsos jika sedang emosi. Saya kalau sedang emosi nggak mau buka Facebook atau yang lain. Kalau sedang emosi nggak mau komen-komen di WA group. Nggak mau. Kenapa? Karena kalau sedang emosi, biasanya keputusan yang kita ambil itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Akan disesali. Lagi emosi sama suami. Statusnya jelek-jelekin suami. Terus dia nggak sadar orang sudah baca. Jengkal kan? Rumah tangganya jadi dijengkal. Suaminya jadi dijengkal orang. Gitu. Orang-orang menilai miring terhadap keluarganya. Sedang emosi sama mertua, dia posting. Dia nggak sebut nama mertuanya, tapi orang tahu siapa yang dia maksud. Gitu. Nah ya, ini dia. Jangan kalau saya tidak akan bermedsos kalau sedang emosinya tidak stabil. Tidak akan. Miliki penguasaan diri. Gini, setiap manusia ini sebetulnya punya kebutuhan yang namanya aktualisasi diri. Ingin aktual. Dengan aktualisasi diri itu tanpa sadar kita ingin diakui oleh orang. Setiap manusia punya itu. Jadi medsos itu kasarnya adalah arena pamer. Tukang pamer. Semua yang main medsos itu tukang pamer. Hanya derajatnya yang berbeda. Apa buktinya tukang pamer? Saya juga tukang pamer berarti. Punya kegiatan tak foto tek pamerin di Facebook. Ya enggak sih? Pamer apa lagi? Oh, daster baru di foto. Pamer. Saya bisa masak jengkol nih. Jengkolnya paling enak satu kabupaten. Pamer. Semua orang yang bermedsos itu sebetulnya terlihat suka pamer. Hanya derajatnya yang berbeda. Sehingga dalam pameran ini perlu penguasaan diri. Jangan pamerkan apa yang tidak konsumsi publik. Kamar tidur itu bukan konsumsi publik loh. Rumah itu bukan konsumsi publik. Gitu
gitu ya. Yang konsumsi publik saja, yang kita tahu orang tuh tidak akan melihat. Oh, orang tuh tidak akan mencoba cari tahu siapa kita. Apalagi sampai nanti ya kita bahas ya, sampai share, posting anak itu ancamannya mengerikan sekali. Itu sangat berbahaya. Jadi silakan aktualisasikan diri di medsos, tapi kita mesti punya penguasaan diri. Lihat kira-kira ini menguntungkan nggak buat saya. Kalau saya posting ini kira-kira orang pikirannya gimana ya? Ya, gitu. Jadi jangan semuanya diposting. Oke, kalau kita berniat jualan nih, saya mau bikin kue nih, saya mau jualan kue nih. Jadi saya kadang mau bikin kue, jadi saya posting. It's okay. Tapi kira-kira harus diperhatikan, harus diperhitungkan, itu adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat kita, mendatangkan kebaikan buat orang lain, tidak membuat ada celah untuk orang lain berbuat jahat kepada kita. Atur setting akun. Jangan bukan teman bisa lihat semuanya. Oh, selesai kita. Kalau akun nggak disetting, disinilah yang gampang sekali diretas. Ya, ini selektif dalam memilih pertemanan. Wih, temannya banyak sih. Di mana? Di Facebook 5.000 sampai mentok. Tapi di dunia nyata gitu ya. Jadi selektif. Bukan kadang-kadang, fakta menunjukkan bahwa orang itu kan nggak jujur di medsos. Mukanya aja, fotonya hasil editan semua yang ditaruh. Nah, kalau kita tidak selektif memilih teman, ini bahaya. Memang betul, salah satu tujuan dari bermedia sosial itu adalah menambah jejaring. Tapi enggak juga lah, semua orang kita add atau semua orang kita konfirmasi. Lah kalau teroris piye? Kalau penipu bagaimana? Ini kan sering loh. Tahu-tahu kirim email ke kita, kirim di inbox, katanya dia lagi di Inggris, begini begitu. Itu teman saya banyak ini yang kena. Penipuan, salah pilih teman. Bijaksana dalam berkomentar. Nah, ini dia. Teman posting foto, posting video, posting status begitu ya. Ini loh, kita harus bijaksana berkomentar. Saya termasuk orang yang pelit berkomentar. Paling kasih like, kasih super, tapi komentar tuh enggak. Kita berpikir komentar kita baik, orang lain nggak setuju. Di counter komentarnya kita, apa? Jadi berkelahi. Padahal itu status orang, tuh kan? Nah, dan terhadap sesuatu perspektif kita kan berbeda. Contoh, kalau ada orang posting resep makanan, hari ini dia posting, wah dia bilang Tuhan terima kasih hari ini bisa makan rendang. Nanti dia posting lagi hari ini bisa dia posting ayam goreng begitu. Untuk orang lain bisa bilang begini, oh iya dia sedang bersyukur dia bisa makan. Tapi orang lain, yang lain lagi bisa punya pemikiran yang berbeda atau persepsi yang berbeda. Dia bilang, oh kamu tukang pamer. Orang lain banyak yang nggak makan. Kamu bisa pamer lauk kamu enak-enak, tuh kan? Lain persepsinya. Nah, kalau persepsinya beda, maka komentar jadi berbeda. Disinilah awal muawal masalah timbul. Nah ya, bijaksana dalam berkomentar gitu. Kemudian kita juga perlu bijaksana dalam memposting apapun. Gak semua dunia harus tahu. Dia nih lagi di bank antri. Nah loh, itu kan ngundang rampok. Ada hal-hal yang jadi konsumsi pribadi dan itu harus dijaga baik-baik ya. Lalu jangan mengekspos masalah pribadi. Percaya deh pertolongan gak datang dari situ. Yang ada kita diledekin begitu. Terlalu banyak orang mengekspos masalah pribadinya sehingga orang ilfeel. Bayangkan Bapak Ibu, kakak-kakak, kalau postingan kita dibaca sama anak kita, dibaca oleh mertua, dibaca oleh suami. Oke lah, suami mau bodo amat lah, misalnya begitu lagi berkelahi sama suami. Terus anak baca. Atau kita berkomentar, gini loh, kita ini secanggih-canggihnya kita, anak kita itu lebih canggih. Dalam hal
berteknologi. Kita nggak bisa lihat akunnya dia, tapi dia bisa loh lihat akunnya kita. Nah terus dia lihat nih, kita komentar, ada mantan pacar di situ, kita komentar, habis berkelahi nih sama suami, mantan pacar bikin postingan, terus kita komentar, secara psikologis mempengaruhi isi komentar kita, lalu komentar kita Anda baca, habis harga diri kita. Selain harga diri kita yang habis, apa? Respek anak pada kita tuh hilang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang namanya medsos kita itu hanya kita yang tahu. Namanya pun media sosial. Itu sangat mudah diakses oleh siapapun termasuk anak kita. Saya ini praktisi anak di mana saya berhadapan dengan anak dalam satu ruang konsultasi, ruang konseling. Jadi nggak sekedar mengajar mereka banyak, tapi anak-anak bermasalah datang ke kita. Tangisan mereka tentang ini banyak loh. Hati anak terluka hanya melihat postingan orang tuanya di media sosial. Mama saya bisa mesra sama laki-laki lain, Ibu. Sama papa saya enggak. Lihat tuh Bu, papa saya. Good morning dunia, katanya. Padahal dia berantem sama mama di rumah. Ya, itu dia. Jadi kita harus lihat ini, harus perhatikan ini baik-baik. Murid kita mungkin kalau kita guru, kolega kita. Nah di medsos itu kita nggak seorang diri. Ada kolega, ada mertua, ada menantu, ada ipar. Ada siapa lagi? Ada pasangan, ada anak-anak, ada tetangga, ada siswa, ada macam-macam. Nah kalau mereka baca itu apa nggak selesai kita? Wibawa kita hancur sehancur-hancurnya. Begitu ya, ini dia bahayanya. Nah, gadget ini handphone, smartphone ini menjadi sangat berdampak terhadap sosmed. Smartphone, telepon yang smart, tapi smartphone itu kakak-kakak akan bikin kita stupid kalau tidak digunakan dengan baik. Ini smartphone kan, tapi bisa bikin kita stupid, bikin kita bodoh. Iya, bikin kita bodoh, bikin kita stupid. Jadi smartphone, handphone yang katanya cerdas, smart itu cerdas. Jadi handphone cerdas ini bisa bikin kita bodoh, bisa bikin kita stupid kalau kita tidak bijaksana menggunakannya. Itu dia. Jadi bahaya. Jadi kembali tergantung kepada kita. Lebih baik kita punya stupid phone. Stupid phone, tahu stupid phone yang hanya bisa telepon sama SMS? Kalau dia digunakan dengan baik, bikin kita smart, bikin kita cerdas. Begitu kira-kira. Dampak psikologisnya apa sih? Banyak dampak psikologisnya. Sosmed ini. Mulai dari gangguan kejiwaan. Banyak orang loh, uring-uringan gara-gara medsos, saya bingung. Dia bisa marah-marah nggak karuan. Apa itu kan repot. Memang sih kebutuhan manusia itu ini ya. Manusia itu makhluk sosial kakak-kakak, bukan makhluk media sosial. Jangan dibolak-balik. Kita ini makhluk sosial. Jadi kita butuh bersosialisasi dengan orang. Nah, bukan makhluk media sosial. Itu mesti dua hal yang harus dibedakan. Media sosial itu hanya sarana kita untuk bersosialisasi dengan makhluk yang disebut dengan manusia. Begitu. Jangan gara-gara medsos ini kita mengalami gangguan jiwa. Marah-marah, stres, ngomongin orang. Komentar, lihat nggak status dia hari ini. Jadi kerjaan kita aneh, kepoin orang. Jadi banyak orang bermedsos bukan untuk sesuatu yang fun, bukan untuk sesuatu yang menyenangkan mentalnya, bukan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tapi jadi mendatangkan gangguan psikologis. Dimulai dari hal yang sederhana, apa kepo, hati-hati dengan kepo loh. Cek dia posting apa hari ini. Ngomong apa dia. Nah itu dia. Ya, mengalami kita memang butuh aktualisasi diri. Manusia, salah satu kebutuhan manusia menurut Maslow, yang teratas, paling puncak kebutuhan manusia itu adalah aktualisasi diri. Dan banyak dari kita menggunakan medsos untuk aktualisasi diri. Tetapi itu pun harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita mengalami gangguan kejiwaan. Kok gitu? Gini loh.
temannya di medsos itu 5.000, FB itu kan 5.000 ya. Tetapi di dunia nyata dia nggak punya teman. Manis sekali kalau komen. Tetapi di kehidupan nyata nggak gitu. Apakah itu bukan awal dari gangguan kejiwaan? Gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, kalau sampai kita lebih mengutamakan medsos, dunia maya daripada dunia nyata, berarti ada yang salah pada kita. Kita nggak butuh kawan maya, teman virtual. Jangan sampai ada kekasih virtual, selingkuhan virtual, begitu. Nah, ini awalnya. Jadilah terjadi gangguan psikologis. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Berlebihan memposting, berlebihan mengkomen. Sekarang FB itu udah enak ya kalau FB ya. Saya nggak tahu medsos yang lain karena saya tidak gunakan. Dia kasih laporan sudah berapa jam kita satu hari. Jadi dia bisa, kita bisa setting. Dia kasih tahu loh. Nah, coba kalau kita sudah hitungannya berjam-jam menggunakan medsos, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kecuali kita jualan di medsos gitu ya, memantau sudah berapa, itu lain cerita. Tapi kalau kita berjam-jam bermedsos untuk hal yang nggak jelas manfaatnya apa, itu kan ada sesuatu yang tidak pas pada diri kita. Gimana dengan posting foto anak di medsos? Di Undang-Undang Perlindungan Anak memang tidak tertulis. Tetapi di Undang-Undang Perlindungan Anak jelas ditulis apa? Orang tua wajib dan paling bertanggung jawab untuk melakukan semua upaya perlindungan pada anak dalam segala aspek. Jadi kalau kita sampai posting foto-foto anak, itu artinya kita tidak sedang melindungi anak, tetapi sedang membawa anak jatuh dalam masalah. Contohnya apa? Penculik. Penculik itu berseliweran loh, kakak-kakak. Dia nggak seliweran lagi di dunia nyata. Dia seliweran di dunia maya lewat medsos. Menyamar menjadi seorang laki-laki ganteng yang kita tidak tahu namanya siapa. Menyamar lewat foto seorang perempuan cantik yang kita tidak tahu siapa namanya. Kita posting nih, oh anak saya begini begitu. Wih, penculik sudah langsung incar. Apalagi kalau kita pakai sebut lagi daerah di mana. Kan suka ada itu kan lokasi. Kita posting foto anak, ada lokasinya. Wah, selesai sudah. Penculik anak ini untuk apa? Pedofilia. Ingat, banyak gangguan jiwa pedofilia itu kan yang orientasi seksualnya kepada anak-anak. Ini yang dia incar. Dia incar pertama kan di sosmed. Dia lihat nih siapa nih orang tua yang rajin posting foto anaknya. Maling bayi. Yang bayi untuk diperdagangkan itu medsos. Kenapa? Karena kita rajin. Tanda kita senang, saking senangnya punya baby. Aduh, montok lucu. Diposting di Facebook. Padahal itu sama saja dengan begini nih. Hai maling-maling, hai penculik, marilah kemari, hai maling. Lihat nih anak saya. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada anak kita kena nih Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukumannya apa? Hukumannya mengerikan, ada plusnya. Jadi kalau orang dikenakan katakan 5 tahun, kita tambah sepertiganya. Karena kenapa? Karena kita orang tua harusnya melindungi. Jadi kalau orang lain pelakunya kena 5 tahun, kita ditambah 3 bagian lagi, ya. Ini dia. Jadi apalagi? Perhatikan dampaknya terhadap anak kalau kita posting-posting. Tadi saya sudah sempat singgung. Anak-anak seringkali mereka enggak terlalu suka. Foto-fotonya juga di posting begitu ya. Jadi itu sebetulnya sudah melukai haknya sebagai anak. Mereka berhak untuk tidak diekspos, tapi kita ekspos tanpa izin mereka. Pertanyaan saya, kita pernah tanya anak kita nggak ketika kita posting foto mereka? Kita tanya, nak, mami posting dulu ya foto kamu. Nggak ada. Yang ada anaknya dipaksa-paksa di foto, setelah itu diposting di sosmed. Artinya kita sudah mengabaikan perasaan mereka, mengabaikan hak mereka untuk tidak diekspos begitu. Nah, itu kena lagi Undang-Undang Perlindungan Anak. Memang sih di undang-undang itu tidak ditulis dilarang memposting foto anak. Nggak ditulis begitu, tapi jelas-jelas dibilang bertanggung jawab untuk perlindungan anak. Jadi kalau kita suka posting foto anak, itu artinya kita tidak sedang melakukan perlindungan pada anak. Mengingat betapa mengerikannya dunia permayaan. Culik,
penculik maksud saya itu berseliweran di medsos. Dia menyamar entah menjadi siapa. Pertanyaannya adalah ketika kita banyak pengikut, follower, banyak teman di medsos, berapa persen atau berapa orang dari mereka itu yang sungguh-sungguh kita kenal dengan baik? Selebihnya kan kita tidak tahu. Apakah ada yang bisa garansi bahwa di sana tuh tidak ada yang jejaring teroris? Apakah ada yang berani garansi di antara mereka tidak ada pedofil? Apakah ada yang berani garansi di antara mereka itu tidak ada penculik anak? Ya, jadi dampaknya banyak. Dampaknya banyak terhadap anak. Itu sangat-sangat tidak baik. Itu sangat-sangat mencederai hak anak ya. Itu paparan saya. Terima kasih. Tetap semangat melayani anak-anak. Saya kembalikan kepada Pak